Minasan, konnichiwa. Saya Sevia Nasti dari kelas Jusasi. Hari ini Selasa 3 Februari 2026, kita akan kembali membahas tentang target-target Bunkai. Minasan, di sini ada banyak target Bunkai yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada tentang nitote. Nitote di sini bermakna bagi. Nah, ketika minasan ingin menggunakan nitote dengan makna bagi, itu bisa seperti contohnya watashi nitote, bagi saya, atau anata nitote, bagi kamu. Nah, jadi minasan ketika ingin berkata bagi saya atau bagi kamu, itu bisa menggunakan bunkai nitote. Minasan, next di sini ada toshite. Toshite artinya sebagai. Dan di sini juga ada niyoruto. Niyoruto itu bisa juga dengan yoreba. Nah, niyoruto maupun yoreba merupakan kata kerja aslinya yaitu yorimas. Nah, di sini memiliki makna menurut. Minasan, selanjutnya di sini ada to omoimasu. Nah, to omoimasu juga sudah pernah kita bahas sebelumnya di video-video sebelumnya. To omoimasu di sini, kalau di depan to omoimasu bukan bentuk dari ikokei, maka maknanya standar, yaitu saya pikir atau saya berpikir. Tapi kalau di depannya merupakan bentuk perubahan ikokei, maka bermakna bermaksud. Kalau tidak ada subjek, maka kita mengartikannya itu otomatis menjadi saya pikir, karena subjeknya itu adalah diri kita sendiri. Nah, dalam mengatakan to omoimasu, to imasu itu ketika yang menjadi subjeknya adalah watashi, maka biasanya watashinya itu dihilangkan. Karena itu kita ketika melihat sebuah kalimat yang menggunakan bunkai to omoimasu atau to imasu tapi tidak ada subjek, maka itu sudah otomatis berarti watashi, yang artinya saya berpikir atau saya pikir. Nah, tapi kalau ada subjek berarti minasan nanti dalam mengartikannya dengan arti dia berpikir. Minasan, next di sini ada tori. Tori di sini itu awalannya menggunakan bentuk perubahan futsu. Nah, artinya yaitu sesuai yang nani di. Nah, minasan di sini ada bentuk perubahannya juga dari kata benda no torini. Nah, jadi tadi ketika kata kerja, minasan bisa menggunakan bentuk futsu. Tapi ketika di depan adalah kata benda, maka minasan menggunakan partikel no, baru bunkai dari torini. Nah, no di sini itu boleh dihilangkan diganti dengan do. Dan torini di sini itu sama dengan makna dari soudes. Nah, karena ya sesuai yang dikatakan atau dilakukan, karena torini ini itu kan sama halnya seperti kanji minasan, seperti dari kata kerja torimas yang disitu melewati, yang bermaksud maksudnya ya sama seperti yang dilakukan atau dilewati oleh orang sebelumnya yang sedang menjelaskan atau yang sudah melalui hal itu. Nah, jadi minasan ketika minasan di situ ingin mengganti no dari torini, itu boleh menjadi kata benda dorini atau kabe kata benda dori. Oke, minasan, selanjutnya di sini ada bunkai ni suite. Nah, ni suite seperti yang minasan tahu, di sini artinya tentang menjelaskan suatu hal, perihal, bisa menggunakan ni suite. Dan tentang sejarah Jepang atau tentang hal-hal lainnya, minasan bisa menggunakan nisuite. Nisuite juga sudah termasuk ke dalam kotoba. Kalau minasan menggunakan buku Mina, di sana ada kotoba nisuite. Selanjutnya minasan, di sini ada bentuk dari ni kanshite yang artinya berhubungan atau sehubungan. Nah, kemudian ada niyote. Niyote itu dari yorimas yang mengalami perubahan bentuk teken,
yang ditekekan. Nah, adapun artinya yaitu di sini dengan, karena, menurut, atau oleh. Jadi ketika minasang menjumpai kalimat atau di situ sedang membaca dokei kemudian ada niyote, minasang ingin mengartikannya, pilih salah satu dari 4 ini, mana yang paling cocok dengan kalimatnya untuk mengartikan satu kalimat penuh tersebut. Oke, next minasang, di sini ada moshi nani kalau, yang artinya itu seandainya. Nah, jadi minasang, kalau minasang memakai bentuk moshi, maka ujungnya itu memakai bentuk kalau. Mau itu kalaunya dalam bentuk tara, to, dan sebagainya. Jadi kalau di sini tuh bukan arti dari moshi, melainkan memang ketika minasang di situ menggunakan moshi, maka ujungnya kalimatnya itu menggunakan bentuk dari kalau. Nah, kalaunya itu bebas bisa menggunakan tara, to, dan bentuk-bentuk kalau lainnya. Nah, minasang, next di sini yaitu ada bunki dari moshikashite atau kamoshiremasen. Nah, di sini kalau untuk bentuk moshikashite itu dimaknai atau diartikan dengan arti kalau tidak salah atau jangan-jangan. Tapi untuk bentuk kamoshiremasen, minasang bisa mengartikannya menjadi kemungkinan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sehari sebelumnya, di video sebelumnya, itu ketika kamoshiremasen atau kamoshirenai itu awalnya menggunakan bentuk tabung atau bentuk moshikashite. Nah, jadi minasang, kalau kemarin itu kita membahas tentang tabung, kemudian kamoshiremasen, kalau hari ini kita membahas tentang moshikashite, kemudian kamoshiremasen atau kamoshirenai. Oke, selanjutnya minasang, sugi, di sini kita akan sedikit membahas tentang akhiran mas. Tidak termasuk dalam bungke, tapi ini sedikit tambahan. Di sini ada akhiran mas yang diubah menjadi bentuk jisoo atau bentuk take atau nai atau juga tai. Nah, seperti minasang tahu, ketika kita menggunakan jisoo maka kan mendapatkan arti akan, kalau ta itu take itu telah, kemudian nai itu tidak, kemudian tai itu ingin. Nah, minasang, di sini kita akan sedikit membahas tentang kegunaan lain dari bentuk jisoo. Jadi jisoo ini punya dua makna. Bisa dimaknakan akan, juga bisa dimaknakan untuk. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, minasang, sebelum kita next tentang membahas tentang jisoo, nah, di sini minasang, ketika minasang menjumpai bentuk mas berubah menjadi bentuk jisoo, takai, nai, atau tei, kemudian berikutnya ada kata benda, maka ketika minasang ingin mengartikannya, itu mengartikannya yang nani di. Dan nani di sini itu merupakan bentuk dari perubahan mas tadi, entah di situ yang akan di, atau yang telah di, atau yang tidak di, atau yang ingin di. Nah, di sini contoh kalimatnya yaitu ada mobil yang ingin dibeli. Nah, minasang bisa menggunakan rumus tadi. Jadi bentuknya yaitu kaitai kuruma. Dan di sini tai itu merupakan bentuk perubahan mas dari kaimas. Nah, kemudian di sini sesuai ada kata benda setelah dari bentuk perubahan mas tadi. Nah, jadi cara mengartikannya, mobil yang kemudian diisi tainya ingin, mobil yang ingin, kemudian ditambahkan di dari kaimas itu dibeli. Nah, kalau ingin membeli mobil seperti yang minasang tahu, maka ketika merubah kalimat bahasa Jepang cukup menjadi kurumao kaitai. Jadi mobil yang ingin dibeli dengan ingin membeli mobil itu berbeda. Walaupun mungkin sekilas terdengar sama, tapi itu berbeda. Dalam penggunaan bungkainya juga itu berbeda. Nah, di sini ada kata-kata nasi yang telah dimakan, tabeta gohang. Nah, gohang nasi, taknya itu dari perubahan mas, kemudian di depannya ada kata benda.
kata kerja bentuk mas berubah menjadi bentuk take, kemudian depan ada kata benda, maka cara mengartikannya nasi yang telah dimakan. Nah, minasang dari bentuk ru ini itu sifatnya fungsional. Nah, contohnya di sini adalah ini adalah alat untuk menulis. Korewa kaku dougu, atau ini tempat untuk menunggu bus. Korewa basu o matsu tokoro. Nah, jadi minasang sumimasen, ya benar. Jadi minasang ketika ingin menggunakan bentuk mas, kata kerja akhiran mas, kemudian diubah menjadi bentuk itu jiso, take, nai, dan tai, kemudian bertemu dengan kata benda, maka minasang bisa mengartikannya dengan bentuk yang nani-nani di. Nani-naninya sesuai dengan arti dari perubahan bentuk masnya itu sendiri. Oke, next minasang. Di sini kita akan ganti pembahasan, yaitu tentang koso ado, atau biasa minasang tahu kore, sore, are, atau dore. Nah, minasang, tapi pembahasan di sini kita itu akan membahas tentang bentuk dari koso ado, tapi dengan pasangan kou, sou, ataupun do. Nah, jadi seperti minasang tahu, mungkin biasanya ketika menjumpai bentuk ko, di sini ada bentuk kore, kono, terus yang koko, kochira, kochi, dan yang sekarang kita bahas yaitu ada bentuk dari kou. Nah, di sini ko menjadi kou, so menjadi sou, dan do menjadi do. Nah, minasang, untuk arti dari ko, so, dan do ini artinya ko seperti ini atau sebegini, so seperti itu atau sebegitu, dan do sebagaimana. Nah, minasang, setelah kita mengetahui ada bentuk koso ado, koso do, di sini adalah asal muasal dari soudes. Nah, jadi minasang, ketika minasang ingin mengartikan soudes itu sebenarnya artinya atau maknanya bukan benar. Mungkin kalau kita mendengar kaiwa itu biasanya soudes, benar, Nah, tapi sebenarnya makna dari soudes sendiri itu ya tadi artinya adalah seperti itu, sebegitu. Nah, begitu minasang. Jadi bukan berarti benar, karena kalau benar itu sudah ada kotobannya sendiri. Nah, seperti honto, tadashi, dan yang lainnya. Jadi minasang, di sini minasang mendapat tambahan baru, yaitu ketika mengartikan soudes, maka arti dari soudes itu ya seperti itu, bukan benar, bukan. Jadi kadang-kadang orang itu kan ketika sedang berkaiwa itu biasanya so. Nah, berarti itu maksudnya iya yang seperti itu benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini dari bentuk kong, so, dan do itu kita aplikasikan ke dalam bentuk ko iu. Nah, ko iu di sini minasang, iunya itu berasal dari kata imas. Maksudnya imas di sini yaitu yang bermakna dikatakan atau dinamakan, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya dari bungkei imas. Nah, di sini ada ko iu, kemudian ada kata benda, atau so iu ada kata benda, do iu ada kata benda. Nah, di sini contohnya kata benda bisa hito, koto, imi, dan lain-lain. Tapi ketika minasang di sini menggunakan dari bentuk ko iu, maka ini termasuk simbol awal penerjemahan. Nah, tapi kalau bentuk so iu, maka ini bentuk akhir dari penerjemahan. Nah, di sini contohnya yaitu ada ko iu hito desu. Nah, minasang mengartikan itu orang yang dikatakan seperti ini. Nah, minasang di sini ada bentuk dari so iu koto desu ka. Nah, so iu koto desu ka di sini bisa diartikan sebagai apakah hal yang dikatakan seperti itu, apakah begitu halnya, atau apakah maksudnya begitu. Nah, minasang ketika di situ minasang merasa satu pemikiran, satu pendapat, maka minasang bisa menjawab dengan hai so iu koto desu. Nah, di sini hai iya hal yang dikatakan seperti itu. Maksudnya kita mengiyakan iya benar yang seperti itu, atau iya maksudnya begitu.
Oke, next minasang, di sini ada sedikit pembahasan, mungkin hanya pembahasan kilat dari bentuk-bentuk kotoba atau mungkin di sini, yaitu ada dari bentuk sorede, soreni, soretomo, soste, souste, ende, kemudian ada sousitara, kemudian ada sousuruto. Nah, di sini minasang kita membahas sekilas saja. Sorede itu memiliki arti karena itu, kalau begitu, dengan begitu, atau lalu. Untuk soreni artinya itu selain itu. Untuk soretomo itu artinya ataupun. Untuk sousite artinya kemudian. Untuk ende artinya kemudian. Dan untuk sousitara artinya kalau begitu atau setelah itu. Nah, untuk sousuruto yaitu artinya kalau begitu atau dengan begitu. Nah, minasang, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bentuk dari dake. Dake yang memiliki arti hanya. Nah, minasang, di sini dake bisa ditempelkan dengan bentuk jiso, take, ataupun nai. Nah, minasang, tadi ada bentuk dake, di sini juga sama dengan bentuk shika arimaseng atau shika imaseng. Tapi shika arimaseng di sini itu untuk bentuk benda mati, sama seperti arimas ada untuk benda mati. Oke, berarti kalau untuk imaseng maksudnya itu berarti untuk benda hidup. Nah, untuk dake maupun shika itu memiliki arti yang sama, itu cuma hanya saja. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu objek, shika keterangan atau kata kerja bentuk negatif, atau sebaliknya. Di sini shika dulu baru objek, kemudian baru keterangan atau kata kerja bentuk negatif. Sama. Nah, jadi minasang bebas mau menaruh objek dulu dengan baru shika atau shika dulu baru objek, karena nanti dalam mengartikannya itu sama. Tapi yang terpenting di sini bentuk dari keterangan atau kata kerjanya bentuk negatif. Minasang, selanjutnya di sini kita juga akan membahas tentang bungke dari amari. Seperti yang minasang tahu, jika kita menjumpai bentuk amari, maka berikutnya atau kalimat di ujungnya itu merupakan bentuk negatif yang memiliki arti tidak begitu. Nah, tapi minasang, di sini kita akan menambah pengetahuan baru, yaitu ternyata amari itu boleh tanpa negatif. Sewajibnya harus menggunakan negatif, tapi juga boleh ketika tanpa negatif. Nah, tapi di sini penggunaannya yaitu ketika minasang mengaplikasikan amari dengan ujungnya amarides, atau di sini ada contoh kalimat itu coto amarides, jadi sedikit tidak begitu. Nah, baru di situ minasang boleh menggunakan bentuk dari amari itu tanpa bentuk negatif. Tapi ketika minasang melanjutkan kalimatnya tidak berhenti di amarides, maka minasang nanti harus menggunakan bentuk kata kerja berikutnya atau keterangan berikutnya itu dengan bentuk negatif. Nah, minasang, di sini sama halnya seperti tadi ketika rumusnya, yaitu boleh objek o amari nani dalam bentuk negatif, atau amarinya ada di depan objek amari, objek o, baru nanti ada bentuk negatifnya. Nah, di sini minasang, untuk minasang tahu, amari itu termasuk dari kata kerja, yaitu amarimas. Nah, amarimas itu memiliki arti dari lebih atau kelebihan. Nah, di sini juga ada bentuk dari amarides atau amari nani. Nah, minasang, seperti yang minasang tahu, amari tadi itu memiliki arti lebih. Nah, ini dari amarimas, amarides, atau amari nani itu merupakan bentuk positif. Adapun diaplikasikannya contohnya yaitu ada dari kalimat lebih selembar. Nah, minasang bisa menggunakan ichimai amarimas atau ichimai amarides atau amari ichimai.
Jadi minasang mungkin nanti akan menjadi kasir, atau minasang mungkin akan berbicara, berkaiwa dengan orang-orang dan mengatakan kata lebih, ternyata itu menggunakan bentuk dari amari. Contohnya tadi, lebih selembar, ichimai amari mas, ichimai amari des, atau amari ichimai. Dan di sini ada contoh lebih 1000. Nah, minasang bisa menggunakan bentuk dari amari mashita juga. Nah, minasang, kalau mungkin minasang di sini bertanya-tanya, kalau lebih itu kan menggunakan bentuk dari amari mas, amari des, atau amari nani. Nah, terus gimana kalau bentuk dari kurangnya? Contohnya mungkin bisa kurang selembar. Nah, minasang bisa menggunakan bentuk dari atau tari maseng atau nani tari nai. Nah, jadi tari itu kan asalnya dari tari mas yang memiliki arti cukup. Nah, tapi di sini karena tari maseng jadi artinya tidak cukup atau kurang. Nah, contoh kalimatnya itu kurang selembar. Di sini menggunakan pelengkap atau. Nah, jadi kalimatnya atau ichimai tari maseng. Begitu minasang. Oke, lanjut minasang. Di sini kita akan membahas bentuk dari zeng. Nah, sama halnya seperti bentuk amari, zeng itu dalam satu kalimatnya bisa, dalam satu kalimatnya itu menggunakan bentuk negatif. Nah, contohnya zeng arimaseng, sama sekali tidak tahu. Nah, biasanya minasan sering menjumpai kalimat itu ketika menggunakan buku mina. Tapi di sini kita juga akan membahas kalau zeng itu boleh ketika berpasangan dengan bentuk dari positif, tapi tadi sama halnya seperti dari bentuk amari, dia hanya boleh ketika dia tidak ada kalimat selanjutnya atau memotong bagian sebelumnya. Jadi begitu minasang, zeng maupun amari itu boleh tidak dilanjutkan dengan bentuk negatif, tapi harus berhenti di amari atau zeng-zengnya itu sendiri. Oke minasang, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu.